Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyawati, Sarjana Pendidikan, nomor NIM 2590054950172. Guru mata pelajaran geografi di Madrasah Aliyah Al-Madani Kuripan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Kita hidup intiro. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya. Yang dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Pimpin doanya. Kita hidup. Hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azinna ajabirna wa zakirna hadina wa batinna awwajirna ilma wa alirna bisalihin. Allahumma suraika sayyidina Amin ya robbal alamin. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Alpina Ramadhani, Amrina Rosada, Angel Nurlaili Ali, Astia Rohaini, Emi Aprilia, Fitra Amelia Rinjani Putri, Pika Handayani, Hairani Aprilia, Isna Rafika, Isna Asarah, Kartika Masriani, Lailatul Nisa, Lupia Ramadhani, Miftahul Aziza, Melawati Hasanah, Popi Bunga Lestari, Siti Nurjana, Siti Laura Mayangsari, Tantri Tiara Amelia, Ria Amanda. Berarti hadir semua ya? Nah, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, Ibu pengen lihat kesiapan kalian belajar. Coba lihat pakaiannya dulu rapi atau belum. Hijabnya dirapikan. Dah, bangkunya. Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah.
Dadah. Seperti hadis Rasulullah yang menyatakan an-nazafatul minal iman. Apa artinya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, siap untuk belajar? Siap? Nah, sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat ya, semangat ya. Nah, sekarang Ibu mau menunjukin tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ada dua, ya. Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep geografi, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fenomena geosfer dan konsep dasar geografi. Itu tujuan kita, ya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang ilmu perkembangan ilmu geografi. Perkembangan ilmu geografi ini pertama itu adalah pengertian geografi. Geografi ini adalah berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya adalah bumi, grafi artinya adalah menggambarkan atau mendeskripsikan. Jadi kesimpulannya, geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menggambarkan tentang permukaan bumi. Nah, ada beberapa menurut para ahli pendapat tentang definisi geografi. Yang pertama itu adalah menurut Eratosthenes, geografi adalah penggambaran mengenai bumi. Yang kedua adalah Claudius Ptolemeus, geografi adalah penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi dan fenomena geosfer, ya. Yang ketiga menurut Immanuel Kant, ilmu yang pelajari tentang objek studi geografi yang tersebar dan bersosialisasi dalam ruang. Menurut Imade Bintarto, geografi adalah menerangkan tentang sifat-sifat bumi. Yang terakhir, menurut Imade Sandi, yaitu ilmu yang berusaha menemukan persamaan dan perbedaan di muka bumi. Itu adalah pengertian tentang geografi dan menurut juga para ahli, ya. Selanjutnya di dalam perkembangan ilmu geografi itu ada objek materialnya, ya. Nah, di dalam perkembangan ilmu geografi tadi sudah kita bahas, pertama itu tentang pengertian geografi, yang kedua adalah objek studi geografi. Nah, objek studi geografi ini ada dua. Pertama ada objek material, yang kedua objek formal. Objek material ini adalah berkaitan tentang fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu ada 6. Pertama atmosfer, kedua litosfer, ketiga pedosfer, biosfer, hidrosfer, sama antroposfer. Antroposfer itu adalah lapisan udara. Pedosfer itu adalah lapisan tanah. Biosfer itu lapisan makhluk hidup. Hidrosfer lapisan air. Antroposfer itu adalah lapisan manusia. Nah, yang kedua objek formal, ya. Objek formal ini dia mengkaji berkaitan dengan pendekatan. Pendekatan itu ada 3. Pertama ada namanya pendekatan ke ruangan atau namanya pendekatan spasial.
Yang kedua itu adalah objek formal. Objek formal ini mengkaji tentang pendekatan. Pendekatan itu ada 3. Pertama, pendekatan ke ruangan atau pendekatan Kedua, pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. Yang ketiga, pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Nah, selanjutnya di dalam ilmu perkembangan geografi ini, yang ketiga itu adalah aspek ilmu geografi. Aspek ilmu geografi ini ada 2, ada aspek fisik dan aspek sosial. Di dalam aspek fisik ini ada 3 poin. Yang pertama itu aspek topografi yang berkaitan dengan bentuk, luas, sama lokasi. Yang kedua itu adalah aspek abiotik. Abiotik ini adalah benda mati. Seperti apa? Meja, kursi, air, iklim, itu benda mati. Yang abiotiknya adalah benda hidup, seperti hewan, manusia, itu tumbuhan, yaitu termasuk dalam flora dan fauna. Flora itu apa? Fauna, hewan. Kita kasih aplaus dulu, pintar semuanya. Selanjutnya kita beralih ke konsep geografi. Ini yang terakhir ya. Ini ada 4 poin yang termasuk dalam ilmu perkembangan geografi. Konsep geografi ini ada 10 konsep. Ya. Ada 10 konsep. Yang pertama itu adalah konsep lokasi. Kedua konsep ketiga konsep. Yang keempat konsep. Yang kelima. Yang keenam aglomerasi. Yang ketujuh nilai. Yang kedelapan interaksi. Yang 9 konsep diferensiasi area. Yang terakhir itu adalah konsep keterkaitan ruangan. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Siapa yang mau bertanya tentang materi sekilas tadi? Siapa? Ya, Angel? Apa yang dimaksud dengan atmosfer dan hidrosfer? Nah, atmosfer itu adalah lapisan apa? Udara. Seperti apa? Angin. Ya. Yang kedua itu adalah Hidrosfer. lapisan apa? Air. Contohnya apa lapisan air? Hujan. Ada namanya siklus panjang, siklus pendek, dan siklus sedang. Siapa lagi mau bertanya? Saya. Apa yang dimaksud dengan geografi? Nah, apa yang dimaksud dengan geografi? Tadi sudah kita bahas, geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi. Grafian artinya lapisan atau gambaran atau lukisan. Jadi, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Kalian cermati, amati ya. Ntar kita akan buat kelompok. Satu kelompok 4 orang atau 5 orang ya. Ntar apa yang isi di sana itu dicermati ya. Ntar itu yang didiskusikan ya. Masih ingat kan sama tempat pikiran kalian yang bisa? Coba pikirin yang dari tidak. Kalau itu dulu, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai pesawat.
Jika di pantai dengan tadi buat ombak dan fokusnya pasti yang bisa kita rasakan. Tapi dari awal kita sih dulu bisa bisa mungkin coba. Kenapa pantai harus bisa yang angka dan itu kita jadi jauh dari dua seberang? Pikiran-pikiran hilang di kita tentang bumi kita. Dan dari sana masuk itu mulai membuka itu. Silakan datang di Kyoto. Singkatnya, geografi itu mengajari suatu wilayah di mana pastinya memang sudah tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi, impian itu pasti peta dia. Tapi gak cuma soal peta aja, mungkin masih kita pikir apa ngomongin itu yang bisa kita. Dan orang-orang di tempat ini bisa menyusuri beragam dan di tempat ini malah berbeda. Ya, kalau dipikirin, geografi itu merupakan gadget yang kita lakukan aja. Nilai solusinya dari kita belajar kemana aja dan siap dibilang apa dan apa sesuatu bisa dijadi yang bisa ditangkap. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita udah sering banget bikin cara menjadi itu menjadi lebih di kesempatan. Nah, kita kembali ke tempat dan lebih sederhana, kita bisa membantu orang pergi ke suatu tempat dan bisa jalan yang baik. Jika kuning tidak diupayakan, ekonomi kita dengan pengetahuan lokasi dan sifat-sifat yang berbeda, kita juga harus lebih baik berdaya. Aspek-aspek itu kan pada kita harus di dalam ya kita istilah dari keluarga kita itu karena kita harus dia dia sendiri terus jadi fokus ada salahnya dan memang kita harus tidak terus punya di selalu bisa isolasi surat dan sebagainya. Jadi dari pemahaman fisik lagi lupa menjadi pemahaman lokal knowledge juga dari lokal. Ya, itu budaya kita dapat kalau kita bisa tahu sebenarnya tempat dan bekas sama masyarakat sekitar. Kalau mau tuh lebih jauh lagi sama dulu ini, kita ikutin kompas dan mulai berjalan. Mungkin itu satu dan faktanya kita benar-benar berubah sisi dunia dari segala sisi. Karena itu kita harus sebagai usaha kita untuk mengetahui yang secara dari besarnya bagi lewat terus ke depan. Dan geografi ini sedikit mencoba menjauhkan kita kenal karena sungai, laut, lautan, tumbuhan, cuaca punya objek alam yang banyak dari alam. Dan geografi manusia yang dijelasin dampak apa yang kita lakukan dengan bumi sekaligus membawa dunia kita dari segi ekonominya, sosial, dan ekonomi. Dan saya itu ketika berpulang dari alam. Kira-kira 2008 tahun yang lalu, orang-orang yang mulai lama sebelum sendiri. Mereka penasaran dan ada yang cerita apa yang berusaha. Dari situ, mereka banyak mencoba dari tahu semua jawaban. Jika tidak datang bisa tidak dimana, kalau kita untuk besar dan jadi kasar dan bikin pendapatan yang kurang. Dan selesai dengan berbagai hadiah dari sana berdekat kepada bisa sama. Soal ini, mereka bentuk dari perubahan yang berbagai percaya di bumi itu sangat mengasihkan. Tapi dia bicara dengan alam lingkungan di sekitar kita. Dan sekarang kan 2022 ya, istilahnya sangat misalnya. Jadi komunitas-komunitas lingkungan yang melakukan saya terkait dengan tempat. Mereka punya kultur. Ada tugas-tugas orang kayak gini, itu juga belum bisa atau belum jadi tidak hanya sekedar aktivitas di alam, tapi kita tidak sampai mengingat apa yang pernah saya baca lalu kita di alam. Jadi juga kita masih mungkin betapa banyak orang-orangnya kita bisa dari soal kita, tetapi mereka manusia dan orang-orang kalau kita sebenarnya hasil pada membuat sampah buatan, mereka bisa mengambil saudara kita yang akan dibuat nilainya. Dan itu aja sebenarnya masa dewasa yang cukup bisa diberikan kemudian.
mereka masih terus melakukan biar dia sendiri perhatian dari kita. Makanya coba berbicara lagi, coba juga pola di dalam mencari manusia kisah tempat paling itu tertawa belajar dan belajar. Ya misalnya kita kan sudah tahu kalau ada yang sedang menunjukkan kisah entah seorang misalnya dengan cerita atau sebetulnya menulis kita dari berbagai tentang media sosial. Ya itulah juga. Setelah dari tempat dan kamu boleh paham dengan caranya sebenarnya semua itu berubah. Makanya selain bagi lebih kami dengan keluarga ini mengenai sudah Indonesia yang masuk menghidupkan itu sejarah kita mau jalan-jalan bersama. Dah, ya. Nah, sudah kalian nonton videonya tadi. Sekarang kita bentuk kelompok, ya. Silakan. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu ya. Kalian isi di sini. Apa yang kalian dapat cermati di dalam video itu, diskusikan sama temennya, ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Isi yang di sini ya. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, sekarang diskusikan sama temennya apa yang kalian dapat dari video tadi. Ya. Ya, silakan kerjakan. Sudah jadi? Sudah jadi diskusinya? Sudah. Nah, sekarang presentasikan hasil diskusi kalian. Ya? Bisa maju ke depan, berdiri caranya. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu wa jannatun na'im.
Silakan maju ke depan. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu wa jannatun na'im. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari kami Astia Rohaini. Pertama, perkembangan ilmu geografi seiring dengan sejarah manusia untuk mengenal lingkungan dan wilayah yang lain. Ahli geografi, sifat fisik permukaan bumi maupun masyarakat manusia yang tersebar di atasnya. Mereka juga meneliti interaksi budaya manusia dengan lingkungan alam, serta dapat lokasi dan tempat tinggal pada manusia. Geografi berupaya memahami ruang dan tempat suatu objek ditemukan, proses dan alasan keberadaan objek itu di suatu tempat, serta perkembangan dan perubahannya seiring waktu. Yang kedua, aspek sosial adalah yang terkait dengan tempat dan cara manusia hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Aspek sosial ini akan melihat dari dimensi ekonomi, budaya, politik, dan kondisi sosial suatu masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan tayangan video, geografi termasuk objek kajian geografi, hidrosfer, dan antroposfer. Ada yang mau bertanya? Ada saya. Ya, silakan. Apa manfaat mempelajari geografi? Membantu memahami hubungan manusia dan lingkungan serta solusi masalah ruang. Ya, kelompok lain? Ya. Ya, Aziza, silakan. Apa saja prinsip dasar dalam geografi? Prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Saya. Ya, Rani. Apa yang dimaksud dengan pendekatan keuangan dalam geografi? Pendekatan yang menekankan pada lokasi, distribusi, dan pola penyebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, bisa kita kasih aplaus. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwan wa jannatun na'im. Nah, sekarang kita bersama-sama akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Yang kelompok 1 silakan kesimpulannya dibacakan. Perkembangan awal ilmu geografi berfokus pada deskripsi permukaan bumi, seperti letak, bentuk, dan kondisi alam suatu wilayah. Tokoh-tokoh seperti Strabo dan Ptolemeus menekankan geografi sebagai ilmu untuk menggambarkan dan mencatat fenomena di bumi. Yang kelompok 2 silakan menyampaikan kesimpulannya. Pada masa ini, ilmu geografi berkembang dipengaruhi oleh agama dan penjajahan, serta lebih banyak dibuat untuk kepentingan pelayaran atau perdagangan dan penyebaran agama. Namun sifatnya masih sederhana dan lebih menekankan pada aspek praktis. Kelompok 3. Geografi mulai berkembang menjadi ilmu pengetahuan sistematis. Alexander von Humboldt dan Carl Ritter memperkuatkan pendekatan ilmiah, menekankan hubungan antara manusia dan lingkungan, serta mendorong geografi menjadi disiplin ilmu akademik yang terpisah. Kelompok 4 yang terakhir. Perkembangan ilmu semakin maju dengan dukungan teknologi seperti penginderaan jauh, sistem informasi, SIP, dan pemodelan spasial.
Geografi modern tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis interaksi manusia, lingkungan untuk mencapai solusi permasalahan global, seperti perubahan iklim, organisasi, dan bencana alam. Ya, itulah kesimpulan dari masing-masing. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya tadi ya. Apa yang paling sulit yang kita pelajari di materi hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Apa yang paling sulit? Yang paling sulit dalam konsep dasar geografi ini adalah memahami lokasi absolut. Memahami lokasi absolut. Yang kedua, kira-kira apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Apa? Saya akan lebih rajin belajar, mengulang, membaca ulang materi yang belum dipahami, bertanya kepada guru saat ada kesulitan. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu kasih motivasi dulu ya. Ya. Belajarlah lebih giat, karena pintu kesuksesan itu adalah dengan Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.